Mantan Ketua KPK Firly Bahuri meminta uang senilai 50 miliar rupiah kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Order dari Firly ini terungkap saat sidang lanjutan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian pada Rabu 17 April 2024. Fakta demikian diungkap oleh mantan ajudan SYL, Panji Hartanto, yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum KPK sebagai saksi di persidangan. Panji mengatakan dia mengetahui percakapan tersebut saat di ruang kerja antara SYL dan mantan Direktur Alat dan Mesin Kementan Muhammad Hatta, serta staf khusus SYL Imam Mujahidin. Namun, Panji mengaku tidak mendengar percakapan tersebut sampai selesai. Dia hanya mendengar saat itu SYL mengatakan ada permintaan uang 50 miliar rupiah dari Firly Bahuri. Permintaan 50 miliar rupiah tersebut dipastikan Panji berkaitan dengan perkara korupsi yang saat itu sedang diproses di KPK. Hal itu diketahuinya dari SYL yang mengumpulkan pejabat-pejabat eselon 1 Kementan di rumah dinas Mentan di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan. Saat itu, SYL menunjukkan surat perintah penyidikan atau sprindik dari KPK. Dalam pertemuan dengan pejabat-pejabat eselon 1 tersebut, SYL memerintahkan agar Irjen Kementan berkoordinasi dengan KPK. Posisi Irjen Kementan saat itu dijabat oleh Jan Maringka. Sebagai informasi, dalam perkara tersebut, SYL telah didakwa menerima gratifikasi 44,5 miliar rupiah. Total uang tersebut diperoleh SYL selama periode 2020 hingga 2023. Ketua Umum Kelompok Relawan Pro Jokowi alias Projo, yaitu Budi Ari Setiadi mengatakan bahwa saat ini Presiden Jokowi sudah tidak berpeluang untuk bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Menurut Budi Ari, dari sisi Jokowi sebenarnya tidak ada hambatan untuk melaksanakan pertemuan dengan Megawati dalam momen Lebaran 2024 ini. Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 17 April, menurut Budi, Jokowi malah terlihat santai saja. Saat ditanya apakah ada pihak yang menghalangi agar pertemuan terrealisasi, Budi Ari menyatakan tidak tahu. Dia pun meminta agar perihal hambatan tersebut ditanyakan kepada pihak PDIP. Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana pada 12 April lalu mengatakan Presiden Jokowi sangat terbuka untuk bersilaturahmi dengan siapapun, terlebih dengan para tokoh bangsa. Khusus untuk pertemuan dengan Megawati Soekarnoputri, dia mengungkapkan masih dicarikan waktu yang tepat. Sebagaimana diketahui, Jokowi dan Megawati Soekarnoputri belum bertemu sejak hubungan keduanya diduga merenggang akibat Pilpres 2024. Diketahui Jokowi merupakan kader PDIP sejak awal maju sebagai kepala daerah di Solo, DKI Jakarta, maupun mencalonkan diri sebagai presiden. Bahkan, Jokowi selalu diusung oleh PDIP. Sementara itu dalam kontestasi Pilpres 2024, Jokowi dinilai mengambil sikap berbeda karena putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden bersama calon presiden Prabowo Subianto dari Partai Gerindra. Gibran sebelumnya juga merupakan kader dari PDIP, yang mana dalam aturan partai tidak boleh seorang kader maju di kontestasi pemilu lewat partai lain. Karena dibilang kakak saya jenderal gitu, nanti saya cari gitu kan, nanti itu saya merasa kayak kalau ternyata beneran jenderal berarti kan kita semua yang ada di dalam mobil itu kan merasa terancam nih kalau misalnya. Marcelina menjadi korban sopir Fortuner berplat TNI palsu yang menabrak mobilnya di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Ia sempat diancam pelaku menggunakan nama jenderal yang membuatnya ketakutan. Kejadian tersebut viral di media sosial hingga akhirnya Marcelina melaporkan ke Bareskrim Polri pada Selasa 16 April 2024. Korban bernama lengkap Marcelina Irianti DK ini melaporkan kejadian tersebut bersama kuasa hukumnya Paulinus Dukis. Dia mengatakan saat peristiwa tersebut, terlapor membawa nama seorang jenderal TNI untuk mengintimidasi kliennya. Marcelina pun sempat ketakutan.
Saat itu ia bersama keluarganya sedang mengantri masuk ke rest area kilometer 57 untuk beristirahat saat melakukan perjalanan mudik. Namun tiba-tiba mobil Fortuner tersebut belok ke kanan hingga menyerempet mobil keluarga korban. Sang sopir Fortuner tersebut tidak terima dan malah marah-marah hingga membuat keluarga korban yang terdapat anak-anak syok. Kepada lawan bicaranya, pria tersebut awalnya mengaku sebagai anggota TNI. Namun setelah berdebat dengan lawannya yang belakangan mengaku sebagai jurnalis, pria itu kemudian mengaku sebagai adik seorang jenderal. Kini sopir Fortuner berinisial PWGA telah ditangkap di rumahnya yang terletak di Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Selasa kemarin. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi, mengatakan saat ini penyidik masih melakukan pendalaman terlebih dahulu. Kenapa malah mobil saya yang ditabrak gitu, dan itu kan dengan sengaja dia menabrak mobil saya. Terus akhirnya yaitu mulai cekcok itu, terus dia marah-marah dan dia malah bawa-bawa kakak saya jenderal gitu loh. Saya maksudnya nggak ada urusan mau kakaknya jenderal, kalau salah ya salah gitu. Saya pikir gitu. Tapi ya, akhirnya karena dibilang kakak saya jenderal gitu, nanti saya cari gitu kan, nanti itu saya merasa kayak kalau ternyata beneran jenderal berarti kan kita semua yang ada di dalam mobil itu kan merasa terancam nih, kalau misalnya emang bener jenderal kita nanti diincar kan kita nggak tahu gitu kan. Terus akhirnya maksudnya agak takut lah sebenarnya, tapi saya pikir ya sudah. CEO Apple, Tim Cook, bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 17 April 2024 pagi. Gaya Tim Cook menjadi sorotan lantaran memamerkan salam dua jari ketika hendak bertemu dengan Jokowi. Terlihat ia tiba bersama rombongannya menggunakan sebuah sedan hitam. Mereka kompak berbaju rapi dengan setelan jas. Sembari berjalan memasuki Istana Kepresidenan, Tim Cook melontarkan gestur dua jari atau biasa dianggap sebagai gestur damai. Ia kemudian menyapa awak media sambil mengucapkan salam selamat pagi. Usai pertemuan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan bahwa pemerintah dan pihak produsen teknologi informasi Apple telah menaikkan perjanjian investasi terbaru. Dalam perjanjian tersebut, disepakati bahwa Apple wajib membangun infrastruktur pendidikan atau Apple Developer Academy yang keempat di Indonesia. Rencananya akan dibangun di Bali. Sementara itu, sebelumnya Apple sudah memiliki 3 infrastruktur pendidikan di Indonesia. Ketiganya berada di Tangerang Selatan, Batam, dan Surabaya. We are opening a 4th Developer Academy. We just announced it yesterday. This one will be in Bali. We couldn't be more excited of how the 3 have already performed, graduating thousands of people and being able to create apps for the App Store that appeals not only domestically but abroad as well. And so we're very excited. We've heard rumors and information about the possibility of Apple opening your factory here in Indonesia. Was that also something you talked about with the president? I'm sorry, opening Factory, sir. Factory in Indonesia. We talked about the president's desire to see manufacturing in the country, and it's something that we will look at. Tabrakan duluan. Bapak anggota, Pak? Iya, lu yang tabrak duluan. Anggota ya? Enggak, lu yang tabrak Ada duluan. anggota? Anggotanya. Ada kartu anggotanya? Sopir Fortuner berinisial PWGA nekat memalsukan plat nomor kendaraan Mabes TNI. Ternyata motif pelaku dikarenakan hanya untuk menghindari peraturan lalu lintas ganjil genap di wilayah DKI Jakarta. Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil penelusuran Puspom TNI dan Polda Metro Jaya pada Selasa 16 April 2024. Pelaku memalsukan plat dinas TNI nomor registrasi 8433700. Kini pelaku pemalsuan plat dinas TNI tersebut telah ditangkap dan diamankan di Polda Metro Jaya. PWGA ditangkap di kediamannya yang berada di daerah Cempaka Putih. Dari hasil pemeriksaan, pelaku dipastikan merupakan warga sipil yang berprofesi sebagai seorang pengusaha dan bukan seorang anggota TNI.
Saat ini pelaku sedang menjalani pemeriksaan untuk tuduhan pemalsuan sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 263 KUHP. Pelaku akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalani proses hukum di Polda Metro Jaya. Seperti diketahui, penangkapan ini sebagai tindak lanjut dari laporan yang dilayangkan pemilik nomor plat 8433700 asli atas nama Marsda TNI Purnawirawan Asep Adang Supriyadi ke Polda Metro Jaya. Asep telah membuat laporan pengaduan terkait dengan pemalsuan kepemilikan nomor kendaraan tersebut. Purnawirawan TNI itu menegaskan tidak punya hubungan dengan pelaku PWGA. Agar کوچکترین تعرضی از ناحیه رژیم صهیونیستی به خاک Presiden Iran Ebrahim Raisi memberi peringatan keras kepada Israel bahwa agresi sekecil apapun yang dilakukan Tel Aviv di wilayah Iran akan memicu serangan balas dendam yang dahsyat karena kawasan tersebut bersiap menghadapi potensi pembalasan Israel setelah serangan Iran pada akhir pekan lalu. Pernyataan tersebut dilontarkan Ebrahim Raisi saat Parade Hari Tentara Nasional Iran pada Rabu 17 April 2024. Parade militer tahunan ini dipindahkan ke barak di utara Teheran dari yang biasanya di jalan raya di pinggiran selatan kota. Presiden Raisi juga mengatakan bahwa operasi pembalasan Iran terhadap rezim Israel yang dijuluki Operasi Janji Sejati bersifat terbatas dan menghukum. Dia mencatat bahwa apa yang membedakan Angkatan Darat Iran dari tentara lain di dunia adalah keyakinannya kepada Tuhan dan ketergantungannya kepada kekuatan Tuhan. Raisi memuji tentaranya yang dikatakan terampil dan terlatih. Dia juga membeberkan militernya dilengkapi dengan inovasi dan teknologi modern. Dia lebih lanjut mencatat bahwa angkatan bersenjata yang lengkap dan terkini bersama dengan Korps Garda Revolusi Islam yang kuat dan angkatan bersenjata merupakan sumber otoritas negara. Diketahui Iran meluncurkan ratusan rudal dan drone ke Israel pada akhir pekan sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap kompleks kedutaan Iran di Suriah pada 1 April yang menewaskan 12 orang termasuk 2 jenderal Iran. Israel dan Iran telah melancarkan perang bayangan selama beberapa dekade. Namun, serangan pada akhir pekan tersebut merupakan serangan militer langsung Iran yang pertama terhadap Israel. Komandan Angkatan Darat Iran, Brigadir Jenderal Qayyumard Haidari, mengatakan bahwa Iran akan menghukum siapapun yang menyerang wilayahnya. Ia juga membandingkan dengan pertahanan Israel yang ia sebut lebih lemah dari jaring laba-laba setelah Iran meluncurkan 300 drone dan rudal ke Israel dalam serangan balasan pada Sabtu lalu. Dalam konferensi pers di Teheran, Iran pada Selasa 16 April, Haidari memperingatkan pemerintahan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bahwa Iran tidak ragu untuk menanggapi agresi baru yang direncanakan Israel terhadap Iran. Komandan tersebut menegaskan Iran memiliki pertahanan yang kuat dan aman. Selama serangan hari Sabtu, Israel mendapat perlindungan dari Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Yordania yang menembak rudal dan drone yang diluncurkan Iran. Menurut Haidari, ini sebagai gambaran bahwa Israel tidak bisa menghadapi Iran sendirian. Sebelumnya Iran meluncurkan serangan balasan terhadap Israel pada Sabtu 13 April untuk membalas serangan udara Israel di konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu. Serangan Israel tersebut membunuh 7 anggota Garda Revolusi Iran, termasuk Jenderal Top Iran, Brigjen Mohammad Reza Zahedi. Sebelumnya Presiden Iran, Ebrahim Raisi, memperingatkan akan membalas tindakan sekecil apapun yang merugikan Iran dengan respons yang besar. Ia menekankan bahwa Iran tidak ingin berperang dan hanya ingin menghukum Israel. Dia juga memperingatkan AS agar tidak ikut campur dalam permasalahan Iran dan Israel. جمهوری اسلامی ایران اگر کوچکترین تعرضی از Militer Iran mendapat pujian karena telah berhasil menyerang wilayah Israel pada akhir pekan lalu. Presiden Iran, Ebrahim Raisi, mengatakan operasi tersebut menunjukkan militernya sudah siap.
Pujian tersebut diungkapkan Raisi saat merayakan Hari Tentara Nasional Iran yang digelar di utara Teheran pada Rabu 17 April 2024. Iran merayakan keberhasilan serangan pesawat tak berawak dan rudal pada akhir pekan terhadap Israel saat negara tersebut menggelar parade militer tahunan. Presiden Raisi mengatakan operasi Janji Jujur menurunkan kejayaan Israel. Menurut dia, dengan kelancaran operasi tersebut justru menunjukkan Angkatan Bersenjata Iran siap. Parade hari Rabu menyaksikan Angkatan Bersenjata Iran memamerkan berbagai peralatan militer, termasuk drone dan rudal balistik jarak jauh. Dalam pidatonya, Raisi juga mengecam negara-negara yang berusaha menormalisasi hubungan dengan Israel. Pada tahun 2020, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko menormalisasi hubungan dengan Israel sebagai bagian dari Abraham Accords yang ditengahi AS. Mesir dan Yordania menandatangani perjanjian damai dengan Israel masing-masing pada tahun 1979 dan 1994. Diketahui Republik Islam Iran melancarkan serangan langsung pertamanya terhadap Israel pada hari Sabtu sebagai tanggapan atas serangan udara tanggal 1 April terhadap konsulatnya di Damaskus yang secara luas disalahkan kepada Israel. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu disebut berusaha menjebak negara-negara barat ke dalam perang skala penuh di Timur Tengah. Diplomat top Iran di Inggris, Saged Mehdi Hosseini Matin, menyebut perang ini akan menimbulkan konsekuensi tak terkira bagi kawasan tersebut dan juga dunia. Ini merupakan wawancara pertamanya sejak Teheran melancarkan serangan rudal dan drone pada akhir pekan. Mengutip The Guardian, pada Rabu 17 April 2024, Saged Mehdi Hosseini Matin juga memperingatkan bahwa jika Israel melakukan kesalahan lain dengan melancarkan serangan terhadap Iran, maka akan ada respons dari Iran yang lebih kuat dan juga lebih parah. Bahkan dilakukan tanpa peringatan seperti yang dikeluarkan sebelum serangan akhir pekan tersebut. Hosseini Matin menekankan bahwa Iran sebelum melakukan serangan balasan di wilayah pendudukan telah meminta Barat untuk mendukung pernyataan Dewan Keamanan PBB mengenai kecaman atas serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus. Namun ditolak oleh Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron. Matin membantah bahwa Iran telah melakukan kesalahan strategis dengan menyerang pangkalan militer Israel sehingga mengalihkan perhatian dari Gaza ke konflik regional yang lebih luas yang mempertanyakan peran jangka panjang Iran. Matin berargumentasi bahwa negara-negara barat telah kehilangan kredibilitasnya di Timur Tengah yang pada akhirnya akan menyebabkan AS meninggalkan kawasan tersebut. Dan perdamaian hanya bisa dicapai oleh kekuatan-kekuatan regional saja. Hosseini Matin menggambarkan operasi Janji Sejati sebagai demonstrasi kekuatan militer Iran. Menurut dia, tindakan tersebut diperlukan untuk menciptakan pencegahan sehingga tidak ada negara yang berani mengancam keamanan Iran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.